Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur kita padanya pagi ini ya, sudah masuki akhir bulan Dzulhijjah ya. Jadi mungkin beberapa hari lagi sudah akan menyambut bulan Muharram ya. Jadi bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan ya. Ada 4 bulan. Na'adat asy-syuhri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah wa khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Semoga ya khususnya di bulan Muharram nanti ya kita bisa mengisinya dengan ya segala amal saleh, terutama puasa ya. Memang puasa pertama yang disyariatkan adalah puasa Muharram ya. Sebelum puasa itu digantikan dengan puasa Ramadan ya. Alhamdulillah, semoga semuanya berikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salat dan salam kita tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah rahmati Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan membaca dan mempelajari serta membahas surah Al-Qari'ah ya. Sebagian ulama menyebut surah ini adalah surah ke-30 yang turun pada baginda Rasulullah Muhammad ya, berkaitan atau berkenaan atau membahas ya mengenai hari kiamat ya. Jadi nanti hari kiamat itu dalam Al-Quran banyak beberapa nama ya, menyesuaikan dengan keadaan ya. Baik ya, tidak banyak di awal, kita langsung baca surahnya, surat ke-101 dalam susunan mushaf Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya, secara qiraah ya, secara bacaan ini boleh ya, kita wasal dengan baca basmalah, membacanya dengan ya hamzah wasalnya itu tidak kita baca gitu ya, langsung ke lamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ya, karena di sini ya, alnya di sini berupa kata benda ya, bukan alhaqum seperti di surat sebelumnya berupa kata kerja ya. Kita lanjut. Wa ma
qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan Al-Qari'ah, ya. Artinya hari kiamat, ya. Bedakan, ya. Hari kiamat ini ada sebagian, saya pernah ada lihat video, ya. Al-Qari'ah ini ada yang mengartikan pembaca perempuan katanya, ya. Ini apa namanya, ya? Orang tidak pernah belajar bahasa Arab, kemudian dia membahas tentang Al-Quran, ya. Al-Qari'ah, ya, itu terambil dari kata qara'a dengan ain, ya. Qara'a, ya, qara'a, membaca itu qara'a, hamzah. Nah, ini apa artinya qara'a? Artinya mengetuk. Nah, ini membaca, ya, mengetuk. Nah, kita mengetuk pintu. Nah, ada bunyinya, ya. Itu qara'a, ya. Jadi ada tambahan ta marbutah, ya, ya. Ada ta marbutah ini bukan artinya yang ngetuknya perempuan, bukan, ya. Ini kejadian dahsyat, ketukan yang sangat dahsyat, ya. Kita ada sering dengar kata allamah. Allamah itu artinya apa? Orang yang sangat dalam ilmunya, bukan orang itu artinya perempuan. Al-alim, allamah, ya. Jadi tak marbutanya bukan apa namanya, menjelaskan itu perempuan, ya. Karena kesalahan dalam memahami ini fatal akibatnya, ya. Itu yang di video siapa namanya tuh? Pernah dengar, Pak? Ya. Jadi qari'ah, ya, udah salah baca lagi, ya. Ya, ini kadang ngambil apa nama narasumber yang tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, tapi diberi ruang untuk menafsirkan Al-Quran, ya. Ini nggak boleh, ya. Qara'a dengan ain, ya, artinya mengetuk. Qara'a membaca. Orang yang membaca qari, memang benar, betul. Qari itu kan qari internasional, itu qariun, bukan qari'. Qariun, yang perempuannya qari'ah,
Ya tidak salah memang, ya. Yang salah itu yang tadi yang bilang al-qari'ah pembaca perempuan. Ya. Qari'ah itu ketukan yang sangat dahsyat. Gitu ya. Jadi tak marbuta itu menunjukkan sesuatu yang begitu apa namanya? Ya kalau alamah tadi orang yang begitu mendalam ilmunya. Berarti qari'ah berarti ketukan yang begitu amat sangat dahsyat. Nah, gitu ya. Jadi kalau hari kiamat itu kan nanti ada al-qari'ah, ada al-ghasyiyah, ada zalzalah, ada waqi'ah, macam-macam. Ya, tergantung keadaan yang terjadi. Karena langsung kiamat ya kejadian itu bermacam-macam gitu ya. Walaupun memang kejadian menunjukkan kejadian yang begitu dahsyat ya. Itu ya. Ya al-qari'ah tetap kita artikan hari kiamat ya. Tapi secara literatur bahasa artinya dari kata qara'a. Qara'a artinya apa? Mengetuk. Nah ya, jadi tahu ya sekarang kalau kita ngetuk pintu nok-nok ya. Nah, tok-tok ya, itu qara'a. Nah ya. Jadi kalau lagi ngelamun ada kurir ketuk pintu. Ya. Oh, kaget ya. Itu berarti namanya qari'ah ya. Ya, kaget maksudnya ya. Baik ya, lanjut. Al-qari'ah. Apakah itu ini pertanyaan ya. Apakah itu ya hari kiamat itu gitu ya. Apakah hari kiamat itu ya? Wa ma adraka dan apa adraka? Tahukah kamu ya? Tahukah kamu apa yang membuatmu tahu ya? Kata adraka ini nanti kita bahas ya. Kita bahas secara terjemah dulu. Ya, dan wa ma adraka, apakah kamu tahu apa yang membuatmu tahu? Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Maka ya kata Allah, kalau kamu mau tahu itu hari kiamat, ya aku jelaskan, yaitu yauma apa yauma? Ya. Yaitu ya pada hari itu ya yakunun nasu ya itu adalah manusia itu kata Allah manusia itu menjadi kal farash ka ini artinya seperti ya seperti al farash anai-anai itu apa Pak Bu? Bukan kunang-kunang, laron. Laron ya. Laron gimana? Kalau musim hujan biasanya dia ngejar cahaya ya, sinar ya. Laron, anai-anai. Seperti anai-anai ya kal farashil mabthuts yang diterbangkan atau yang berterbangan ya. Seperti anai-anai yang berterbangan, al-mabthuts yang diterbangkan. Kemudian watakunul jibalu dan adalah itu gunung atau gunung itu menjadi kal'ihn. Al-'ihn ini banyak ulama ada yang mengartikan satu itu bulu, yang kedua itu kapas. Ya, ada kapas, ada yang mengartikan memahami kafasnya ini menafsirkan kapas berwarna-warni. Nanti kita bahas ya. Kal'ihn seperti bulu atau seperti kapas, nah itu bisa diartikan dua lah ya, gampang. Al-manfush yang dihambur-hamburkan ya, kapas atau bulu itu yang ya yang dingin ini ya, kapas kalau kapas kan bundel gini nih atau bulu ya, al-manfush yang ya dihambur-hamburkan, diremas kemudian diterbangkan gitu ya. Jadi bukan hanya diterbangkan, dihambur-hamburkan gitu ya. Pecah-pecah gitu ya, al-manfush. Fa amman maka amma itu artinya adapun man orang yang saqulat berat, saqil
Saqulat itu berat, saqilah. Ya. Nun saqilah, ya. Yang berat, apanya yang berat? Mawazin. Ya, mawazin ini bentuk jamak ya, bentuk tunggalnya mizan. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Jadi jamaknya apa? Mawazin. Berarti jamak ya. Maka adapun man orang yang berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, fahuwa, maka dia man ya, atau orang itu berada di dalam di dalam aisyatin. Apa artinya aisyatin? Itu kehidupan. Apa aisyatin? Kehidupan yang radiyatin, yang memuaskan, yang menyenangkan. Puas, ridha itu kan rela, puas. Ya, ridha. Nah ya, radiyah. Wa amman, dan adapun ya, man, orang yang atau siapa yang khaffat, lawan dari sakulat, apa? Ringan, khafif. Ya. Nah, makanya ada perempuan namanya khafifah. Ya, gubernur ya. Gubernur khafifah. Khafif, ringan. Ya. Maka adapun orang yang ringan, ya, apa yang ringan? Mawazinuhu, timbangannya. Fa ummuhu, maka ummun ini ibu, nanti kita bahas juga ya. Tempat kembalinya, ya. Amma ya ummu itu menuju, meluncur, ya. Dia meluncur atau tempat meluncurnya, tempat kembalinya adalah hawiyatun. Hawiyah ya, itu yang paling dasar. Dia artinya neraka ya, nama lain dari neraka, hawiyah, yang dasar ya. Dia meluncur ke bawah ya. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu? Apa yang membuatmu tahu apa itu hawiyah? Ya, yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Ada narullah al-muqadah, api yang dinyalakan. Hamiyah itu api yang amat sangat panas. Ham ya, hima ya, hama itu panas ya, hawa panas ya. Baik, itu terjemah secara umum ya. Baik, tadi sudah saya terangkan di awal, al-qari'ah itu terambil dari kata qara'a, artinya mengetuk ya. Jadi al-qari'ah itu menunjukkan kejadian, salah satu kejadian dari hari kiamat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Karena nanti ya, kejadian hari kiamat itu Bapak Ibu itu bermacam-macam ya. Jadi menyesuaikan dengan keadaan ya. Jadi bertingkat-tingkat keadaan itu ya. Nah, termasuk nanti di ayat sebelum ini, surat sebelum ini pun sama kan. Ada apa namanya, al-adiyat, juga ada nanti zalzalah kan. Itu surat-surat yang menggambarkan keadaan pada hari kiamat ya. Al-qari'ah, mengetuk ya. Jadi ketukan yang sangat dahsyat ya. Seperti ya, kita kalau lagi di rumah tadi ya, ada tamu atau ada siapa yang datang, mungkin entah dia lagi melamun atau lagi apa ya, dengar ketukan ya, tok 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 ya. Jadi karena lagi melamun atau apa ya, maka orang itu kan tadi ya, manusia itu ketika lalai ya, terbuai dengan dunia gitu ya. Nah, orang-orang yang fasik ini, orang-orang durhaka ini ya, pada hari itu kaget ya, seperti dia mendengar ketukan yang amat sangat dahsyat ya. Sedang terbuai dengan dunia ya, tahu-tahu kiamat Pak ya. Kiamat nggak ada kalendernya, tanggal sekian bulan apa
Ya, tahu-tahu kiamat gitu ya. Nah, pada saat itu ya Allah gambarkan keadaan hari kiamat itu di dalam surah ini ya. Apa ya mal qari'ah ya, apakah itu hari kiamat itu ya, bagaimana keadaan pada saat itu ya. Jadi kalau ada orang ngetuk nih, misalkan ada yang ngetuk pintu, tok tok tok, kita kaget, saking kagetnya apa, oh siapa itu kan gitu ya. Nah jadi pada hari itu ada ketukan yang begitu dahsyat. Wah ya, orang pada saat itu bertanya ya, bertanya dalam dirinya sendiri, siapa itu atau apa ini kan gitu ya, apa ya, ketukan yang begitu dahsyat itu. Wah ini sedang terjadi apa ini ya. Sama seperti ketika kita kaget ada yang mengetuk pintu kita, siapa itu kan gitu. Jadi orang bertanya mal qari'ah ya, ada apa ini ya, apa hari kiamat itu. Nah Allah terangkan lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, kata adraka ini pertanyaan yang sebetulnya maksud Allah itu, kamu itu tidak akan paham ya bagaimana keadaan hari kiamat itu. Jadi kalau ada pertanyaan wa ma adraka itu adalah pertanyaan yang dalam arti kita ini manusia ya, itu tidak akan sanggup untuk memahami keadaan pada saat itu. Silahkan dicek dalam Al-Quran itu kata wa ma adraka itu ya, akal kita yang terbatas itu membuat kita tidak mengetahui keadaan pada saat itu, atau ya objek apa yang sedang dibicarakan oleh Allah itu kita ini tidak akan paham, kan? Wa ma adraka mal hutamah. Nah, di ayat sebelumnya sudah tuh di Humazah ya. Kita ini tidak tahu, kamu itu tidak akan tahu apa itu neraka yang namanya hutamah itu. Ya, karena begitu dahsyatnya siksaan Allah atau begitu dahsyatnya kejadian pada hari kiamat itu, gitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah, ya. Apa yang membuatmu tahu mengenai hari kiamat itu, ya. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin berpesan seperti tadi ya, bahwa akalmu itu kamu tidak akan paham, kamu tidak akan mengerti kejadian ya begitu dahsyatnya hari itu. Ya, baik kata Allah, kalau kamu tahu, ya, kalau kamu ingin tahu, ya, aku beritahu, ya. Jadi kejadian ini yang mungkin ya hanya bisa kita pahami saat ini, gitu ya. Kejadian sebenarnya, ya, itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari yang digambarkan oleh Allah, ya. Yaitu pada hari itu kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu bagaikan, seperti, nah, kal ya, huruf jer ya, ka ini seperti, bagaikan anai-anai yang berterbangan, ya. Anai-anai itu, coba kita lihat anai-anai, gimana keadaan mereka, ya. Mereka satu sama lain berlomba-lomba, kan gitu ya, berlomba-lomba menuju cahaya, ya. Mereka anggap itu adalah jalan keselamatan, kan gitu ya, ingin selamat, ya. Jadi pada saat itu manusia ya itu seperti anai-anai atau seperti laron, ya. Mereka satu sama lain ya tidak peduli kepada yang lainnya, hanya fokus kepada dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Maka tadi di surat Al-Mu'minun yang saya baca tadi, kejadian hari kiamat itu kan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalun. Pada hari sangkakala itu ditiup, ya, itu kata Allah tidak ada ikatan nasab. Ya, jadi anak dengan bapak itu nggak peduli, seorang ibu dengan anaknya tidak peduli, ya. Begitu dahsyatnya kan, inna zalzalatas saati syai'un 'azim, yauma surat Al-Hajj ya, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, ya. Kata Allah itu
orang pada hari kiamat itu wanita ya yang sedang hamil itu begitu dahsyatnya, begitu kagetnya ya, itu melahirkan ya sebelum waktunya. Kemudian kalau ada seorang ibu menyusui ya, dia letakkan bayinya, dilempar bayinya. Coba ya, ada ibu seperti itu, ada nanti hari kiamat ya. Jadi yauma idzin sya'nui yughni, pada hari itu kata Allah semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Seorang ibu tidak akan mempedulikan bayinya lagi ya. Fala ansaba bainahum, tidak ada ikatan nasab ya. Seorang bapak dengan anak bodoh amat, anak ke bapaknya masa bodoh ya. Juga walayatasaalun, tidak saling bertanya ya. Ada yang jatuh, ayo kenapa kamu, enggak. Kita kalau kejadian sekarang nih, ada gempa bumi atau ada apapun ya, bencana, itu masih saling ada perasaan ingin menolong, membantu dan lain sebagainya. Hari kiamat itu hilang ya, rasa kemanusiaan dalam dirinya itu hilang karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Anai-anai laran itu kan saling tumpuk satu sama lain ya, numpuk, berkumpul numpuk, itu nggak peduli, yang penting saya selamat duluan ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya. Kemudian disebutkan jibal. Jibal itu kata Allah menjadi ya seperti bulu atau kapas yang dihambur-hamburkan. Gunung itu kan berat ya, jibal ya. Dia berfungsi sebagai pakunya bumi, pasak bumi ya. Jadi Allah bentangkan bumi, kemudian bumi itu seperti lembaran kain yang ada di meja ya, tertiup angin dia akan bergetar atau bahkan ya tersapu oleh angin ya. Nah, Allah letakkan gunung-gunung ini ya sebagai pasaknya ya, paku ya, sehingga bumi itu kokoh ya. Maka ya ada gunung meletus itu pasti ada gempa bumi ya, karena paku itu dicabut kan. Nah, Allah jadikan gunung itu seperti yang pertama tadi bulu ya, bulu yang dihambur-hamburkan. Atau ada yang memahami lagi adalah al-ain itu seperti kapas berwarna-warni ya. Kenapa berwarna-warni Pak ya? Dalam Al-Quran disebutkan ya, wa minal jibali judadun biyadun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan diantara ya tanda-tanda kebesaran Allah itu kata Allah, gunung-gunung itu wa minal jibali ada judadun biyadun, ada garis-garis biyad putih ya, wa humrun dan merah berwarna-warni ya, aneka ragam warnanya, dan ada juga yang hitam pekat. Dan itu terbukti secara sains ya. Kenapa gunung itu warna-warni Pak Bu ya? Itu dalam Al-Quran sudah disebutkan. Itu apa fungsi warna-warninya ya? Sesuai dengan kandungan yang ada di dalam isi gunungnya ya. Ada yang putih kata Allah, ada yang merah, ada yang hitam. Itu tergantung ya. Kalau yang hitam mungkin apa? Batu bara gitu ya. Ada yang hijau misalkan perunggu gitu ya, atau ada yang merah. Itu kan sudah diteliti secara ilmiah ya. Kalau emas ini warnanya apa nih gunung nih? Nah ya, itu ada ini. Itu dalam Al-Quran sudah disebutkan Pak Bu. Karena gunung itu warna-warni kata Allah ya, maka pada saat itu gunung kata Allah gunung itu menjadi seperti kapas yang berwarna-warni yang dihambur-hamburkan ya. Jadi gunung yang berfungsi sebagai pasaknya bumi, secara otomatis ya, ketika seluruh pasak itu berterbangan, bayangkan gunung yang berat, yang kokoh ya, itu diterbangkan oleh Allah seperti kapas yang dihambur-hamburkan ya. Satu gunung saja kita kalau lihat ya, kejadian dulu ya di awal abad 18 salah ya, Gunung Krakatau meletus
Itu baru satu gunung, Pak, Bu. Itu seluruh dunia menganggap ya pada saat itu mau hari kiamat bentar lagi datang. Karena langit dunia ya bahkan Eropa sana itu tertutup oleh abunya gunung Krakatau. Itu baru satu gunung. Ya, itu dianggap mau kiamat. Ya, jadi kejadian hari kiamat itu memang tidak akan bisa kita pahami dengan akal kita. Kejadian itu begitu dahsyat karena satu gunung saja dampaknya itu seluruh dunia. Ya, baru satu gunung Krakatau. Ya, nah, sekarang udah beranak lagi Krakataunya, Pak. Anak Krakatau ya. Nah, itu baru satu gunung. Bayangkan seluruh gunung itu Allah jadikan seperti bulu atau seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Jadi akal kita ini tidak akan sampai paham ya. Jadi kejadian itu amat sangat dahsyat ya. Maka kata Allah, adapun orang yang berat timbangannya. Nah, ini saya pahami gini. Secara pemahaman umum ya, di ayat ini kan artinya timbangan itu disebutkan dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak? Mawazin tadi. Bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak ya. Tadi kalau tunggalnya apa tadi? Mizan. Nah, ya. Kan mizan ya mizanani mawazin gitu ya. Jadi kalau pemahaman umum ya, itu kan manusia itu seperti timbangan gitu ya. Jadi ini ditimbang ya, ini amal baik, ini amal buruk ya. Jadi yang berat timbangan amal baiknya berarti fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan ya. Berarti kalau timbangannya buruk sebaliknya, nah itu kan pemahaman umum ya. Tapi gini, ada pendapat lain ya yang memahami ayat ini ya dengan pemahaman seperti ini. Maka adapun orang yang berat timbangannya. Nah, ingat amal perbuatan manusia gitu ya. Itu ada yang wajib ya, ada yang sunnah kan gitu ya. Maka nanti setiap misalkan yang wajib dulu nih ya, yang wajib misalkan berkenaan dengan sholat. Nah, jadi ada timbangan sholat. Apalagi puasa, berarti ada timbangan puasa. Apalagi ada zakat, ada timbangan zakat. Nah gitu ya. Sholat dulu yang ditimbang. Kalau tadi kan kalau pemahaman umum semua amal baik dan amal buruk berarti timbangannya berapa? Satu dong ya. Kalau ini mawazin, timbangannya kan gitu ya. Berarti timbangan itu ada berapa? Ada banyak ya. Nah, misal seorang hamba ditimbang apanya dulu? Sholatnya dulu. Dari sekian lama dia hidup misal ya, dihitung dari masa baliknya sampai dia mati misal, yang wajib nih ya, maka ditimbang ya amal daripada sholatnya. Lebih banyak sholatnya apa atau meninggalkan sholat ya, atau ada sholatnya misalkan sholatnya banyak tapi ada penyakitnya ya, riya misalkan kan gitu. Itu nanti ditimbang masing-masing ya. Maka ya salah satu yang menopang ya ibadah sholat ini terutama ya, itu adalah ibadah sunnah ya. Jadi nanti ketika nanti sama misalkan ya, sholatnya banyak tapi ada riyanya, ada sum'ahnya, ada macam-macam, ada ujubnya tuh. Nah, tapi misal ada sholat sunnahnya itu dia banyak mengerjakan pahala sholat sunnah, yang sholat sunnah itu memang dia betul-betul kerjakan karena Allah misal gitu ya. Nah, maka itu menambah timbangan ya. Jadi kalau timbangan itu kan ada timbangannya, ada anak timbangannya ya. Ada anak timbangannya. Yang diperlukan sholat ini berapa banyak? Ya, kalau anak timbangan itu kan dari mulai mungkin 1 on, 1 kilo, 2 kilo terus ya. Nah, nanti sholat begitu ditimbang. Puasa ya sama
Ya, ditimbang. Semua amal perbuatan anak-anak Adam itu ada timbangannya. Ya, yang wajib dulu. Ya, tentu yang wajib. Kalau yang lebih banyak mana nih? Ya, meninggalkan kewajiban atau sebaliknya. Nah, nggak termasuk ibadah-ibadah yang akan menjadi penolong kita atau membantu dalam timbangan kita ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Ya, jadi jangan menyepelekan yang sunnah. Ya. Jadi yang wajib juga ingat ya, yang wajib yang harus didahulukan. Kadang orang ini banyak kebalik, Pak, Bu. Ya. Orang kalau secara fikih ya, orang sholat saja. Ya, ada orang sholat misalkan sholatnya sholat id doang, Pak. Ya, setahun sekali atau setahun 2 kali. Secara fikih kan itu tidak sah. Ya, cuma tidak kita katakan wah ini kamu nggak sah sholatnya. Kenapa? Kamu sholatnya cuma sholat id doang ya. Kan dahulukan yang fardu ya. Yang fardu dahulukan. Jadi ada ketentuan-ketentuannya dalam ibadah itu, terutama tadi sholat ya. Jadi dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Ya sama, kita sholat Allahu Akbar. Imam udah baca surat, dia masih baca surat doa iftitah. Ini kan salah nih. Ya. Iftitah wajib sunnah? Sunnah. Ya, jangan dia imamnya udah tahu baca surat, baca doa iftitah, ya, udah mau akhir surat dia baru Bismillah, bagaimana? Ya. Jadi setiap amal perbuatan itu ada timbangannya. Maka adapun orang yang berat timbangannya, dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya. Nah sebaliknya wa amman khaffat, maka adapun orang yang ringan timbangannya, ummun. Ummu. Kenapa ibu disebut ummun? Ya, amma ya ummu tadi yang sudah saya terangkan itu amma ya ummu artinya menuju. Ya, apa? Menuju. Kenapa ibu disebut ummun? Karena seorang anak, setiap anak itu akan tertuju kepada ibunya. Ya kan? Baru lahir yang dicari bukan bapaknya, Pak. Siapa? Ibunya, ya, mau menyusui, ya, nggak nyari bapaknya, dikasih ke bapaknya, ya, dia tetap nangis kan gitu, pasti nyari ibunya. Makanya, ya, ibu disebut dengan ummun. Begitu juga imam, ya, imam artinya imam sholat misalkan, gitu ya. Nah, maka makmum itu seluruhnya semuanya itu tertuju kepada imam. Ya, dia mengikuti gerakan imam, gerakan sholatnya imam ya. Nah, itu. Maka kata Allah, adapun orang yang ringan timbangannya, tempat kembalinya, tempat dia meluncur ummun adalah hawiyah ya. Nah, dibahasakan juga orang yang ringan timbangan ini kelak nanti dia meluncur yang pertama cara dia meluncur ke neraka hawiyah itu adalah dahinya. Seperti apa? Kayak orang berenang ya, loncat indah. Ya, itu kakinya atau kepalanya? Nah, jadi dahi itu bahasa Arabnya apa? Ummur ra's. Ya. Ummur ra'sihi hawiyatun, gitu maksudnya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummur ra'sihi hawiyah. Ya. Jadi dia meluncur, dahi itu ya pertama dia meluncur ya ke tempat yang paling dalam itu hawiyah ya, gitu ya. Itu ummur ra's. Ummur ra's artinya apa? Dahi ya. Jadi bukan ketika masuk itu bukan nyemplung kaki dulu gitu ya, nyemplung gitu enggak ya. Jadi dahinya, kepalanya dulu. Tempat meluncur itu hawiyah ya. Kemudian ya ada kalimat yang seperti ini kalimatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu ya fa ummuhul jannah fa huwa fi 'aisyatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah fa huwa fi 'aisyatin sakhitatin. Nah, kenapa tidak disebutkan wa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhul jannah? Kenapa tidak disebutkan tempat meluncurnya itu, tempat kembalinya itu adalah surga? Karena di sini langsung disebutkan tujuannya, Pak.
dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Itu maksudnya pasti surga. Sehingga tidak perlu ya kalimatnya disebutkan, karena di ayat berikutnya sebaliknya, yang disebutkan tempat tujuannya itu ya, itu adalah neraka hawiyah, kemudian tidak disebutkan keadaannya. Ya kan? Fa ummuhu hawiyah fa huwa fi 'aisyatin sakhithah misalkan. Kenapa tidak disebutkan dia berada dalam kehidupan yang menyusahkan? Karena orang meluncur itu ke neraka hawiyah pasti susah hidupnya, kan gitu. Maka tidak perlu disebutkan. Sedangkan fa ummuhul jannah tidak disebutkan karena Allah langsung menyebutkan keadaannya. Fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Itu pasti ada dalam surga. Itu maksudnya ya. Jadi kenapa yang satu tidak menyebutkan yang lainnya? Karena Allah langsung menyebutkan dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Tidak harus disebut lagi dia itu ada di surga. Ya, tidak disebutkan. Atau yang sebaliknya, orang yang timbangannya ringan, dia berada di dalam kehidupan yang menyusahkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena Allah langsung menyebutkan tujuannya. Dia itu tempat meluncurnya, tempat tujuannya itu adalah hawiyah. Ya, sehingga tidak disebutkan dia berada di dalam kehidupan yang menyusahkan. Enggak. Kenapa? Karena dia sudah otomatis berada di dalam neraka. Itu pasti tidak menyenangkan, kan gitu maksudnya ya. Apa yang membuatmu tahu tentang hawiyah itu? Itu narun hamiyah. Imam Ahmad menyebutkan neraka itu, Pak, inna narakum hadi, ya, sesungguhnya api kalian ini saat ini di dunia itu adalah juz'un min sab'ina nari jahannam, ya, itu termasuk daripada salah satu bagian daripada 70 neraka, api neraka, ya. Dia duribat, ya, dia dicelupkan di lautan itu sebanyak 2 kali oleh Allah, ya. Jadi diendapkan api neraka itu, ya, satu bagian dari api neraka turun ke dunia, ya. Allah celupkan api itu sebanyak 2 kali ke lautan. Nah, gitu ya. Sehingga api kalian saat ini, ya, adalah api yang dulu pernah Allah turunkan dari neraka, yang dicelupkan sebanyak 2 kali, ya, untuk mendinginkan. Karena kata Nabi, ya, andaikan api neraka itu tidak dicelupkan ke lautan, ya, kamu tidak akan bisa mengambil manfaat darinya, karena begitu panasnya, ya. Jadi begitu dahsyatnya api dunia yang ada saat ini, ya, misalkan berapa derajat Celcius misal, ya, itu adalah satu bagian daripada 70 api neraka, dan itu pun sudah didinginkan, ya, sebanyak 2 kali oleh Allah, ya. Itu baru satu, Pak, Bu. Bayangkan nanti di hari kiamat, ya, itu baru kita merasakan 69 bagiannya, ya. Orang yang durhaka itu nanti, nah, berarti kalau sekarang itu baru 1%-nya, 1 bagian dari 70 api neraka, sisanya nanti, ya, merasakan sisa daripada 69 bagian yang lain, gitu ya. Makanya disebut narun hamiyatun, nah, api yang begitu amat sangat panas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu, ya, gambaran, sedikit gambaran yang digambarkan oleh Allah, ya, dengan pemahaman manusia yang terbatas, gitu ya. Itulah kejadian di hari kiamat, ya, dan tentu kejadian sesungguhnya itu jauh lebih dahsyat dari bayangan kita, Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin sekian, ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari yang telah disampaikan. Adanallah wa iyyakum ajma'in, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.